Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Nah teman-teman, balik lagi bersama saya Putri Nur Aini dari Institut Ummul Qura Al-Islami, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai instrumen akreditasi. Sebelum kita membahas instrumen akreditasi, jangan lupa untuk like, subscribe, and komen di bawah ini demi kemajuan kita bersama. Akreditasi merupakan pengakuan resmi oleh badan publik yang berwenang serta didefinisikan juga sebagai pengakuan formal bahwa organisasi tersebut kompeten dalam melakukan tugas di bidangnya. Lalu, instrumen akreditasi atau yang disebut dengan IASP adalah salah satu agenda reformasi yang dilakukan untuk pengembangan akreditasi tersendiri. Instrumen akreditasi atau yang lebih dikenal dengan istilah IASP dirancang dalam upaya menjawab dinamika perubahan di bidang pendidikan yang mengalami perubahan. Dan tidak kalah penting adalah sebagai salah satu jawaban atas kritik masyarakat yang menilai instrumen akreditasi ini sangat administratif dan belum menyeruluh ke akar masalah yang dihadapi oleh satuan pendidikan. Berdasarkan Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah (BANSM), terdapat 4 pilar dalam akreditasi bermutu. Yang pertama yaitu perangkat yang bermutu, yang berusaha dikembangkan oleh BANSM adalah perangkat yang berisi tentang petunjuk teknis, instrumen informasi, dan data pendukung. Yang terakhir, simpulan penilaian dan skor penilaian. Adanya instrumen akreditasi ini merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai kualitas sekolah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, dan hasilnya diwujudkan dalam bentuk peringkat akreditasi. Oke teman-teman, kita ambil contoh, misalkan SMP Asy-Syajaiyah melakukan akreditasi pada tahun 2016 dengan predikat A, maka dilakukan akreditasi kembali 5 tahun ke depan, yaitu pada tahun 2022. Lalu bagaimana sih proses sekolah dalam menyiapkan instrumen akreditasi? Nah, yang pertama yang perlu disiapkan yaitu mutu lulusan. Ialah sebuah proses dan hasil pendidikan yang dilakukan dan dialami oleh para siswa, dan hasilnya terlihat pada sikap dan perilaku siswa. Dan yang kedua yaitu proses pembelajaran, ialah suatu kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penilaian, menganalisis hasil belajar, dan pemberian tindak lanjut dalam bentuk remedial dan pengayaan serta kebiasaan lainnya. Nah, yang selanjutnya yaitu mutu guru, ialah segala sesuatu yang berkaitan dengan sikap, perilaku, dan kompetensi guru, termasuk kemampuan keprofesionalan yang berkelanjutan atau PKB guru. Nah, yang selanjutnya yang terakhir yaitu ada manajemen sekolah, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kepemimpinan atau kemampuan manajerial sekolah. Misalnya mulai dari perencanaan, menyusun RKS, RKM, pengelolaan kesiswaan, pengelolaan sarana, pengelolaan keuangan, sampai dengan kegiatan evaluasi diri sekolah atau yang sering kita sebut dengan EDS. Butir kekhususan. Butir ini hanya ada di beberapa tingkatan seperti yang tertera di gambar, yaitu ada SD, SMK, dan juga SLB. Perlu diperhatikan di gambar kualifikasi akademik guru. Nah, di sini semua tingkatan. Kedua yaitu sertifikasi pendidik, semua tingkatan. Yaitu selanjutnya kesesuaian mengajar, semua tingkatan. Maksud di sini ialah apabila guru kuliah PGSD maka dikhususkan mengajar di sekolah SD. Begitupun MI. Lalu selanjutnya yaitu tenaga administratif, yaitu seperti TU, semua tingkatan. Jumlah siswa per rombel, masuk per rombel ini adalah per kelas. Nah, semua tingkatan. Lalu selanjutnya kepala perpustakaan
semua tingkatan kecuali yang sudah tidak diwajibkan. Lalu selanjutnya daya listrik semua tingkatan, ruang penunjang semua tingkatan, dan yang selanjutnya yaitu jumlah WC. Jumlah WC juga semua tingkatan. Lalu ada yang terakhir yaitu kepala labor atau bengkel. Nah, di sini hanya SMK karena di labor dan bengkel ini hanya ada di kejuruan SMK. Lalu bagaimana apabila suatu lembaga tidak menyiapkan instrumen akreditasi dengan benar ataupun tepat? Nah, maka proses akreditasinya pun akan berjalan dengan buruk atau terhambat. Tentu apabila hasilnya tidak baik, maka akan berpengaruh pada mutu sekolah. Karena teman-teman, perlu kita ketahui, apabila suatu sekolah belum terakreditasi, maka dinilai kualitas sekolah tersebut rendah. Nah, perlu kita ketahui juga bahwasannya tujuan utama dari akreditasi itu ialah menilai layaknya suatu lembaga sekolah. Contohnya misalkan kita ambil dari seseorang mahasiswa dari universitas ataupun institut yang akreditasinya itu C. Lalu dia akan pindah ke Universitas Ibnu Khaldun. Apakah bisa, teman-teman? Tentu belum bisa. Karena apa? Karena Universitas Ibnu Khaldun ini sudah terakreditasi A. Sudah jelas-jelas bagus. Karena tidak bisa sembarang mahasiswa yang akreditasinya C ataupun universitasnya belum terakreditasi bisa seenaknya pindah ke universitas lain. Begitu, teman-teman. Maka dari situ instrumen akreditasi ini amat penting disiapkan dengan matang-matang guna menyukseskan keberhasilan akreditasi dan peningkatan mutu sekolah. Teman-teman, apakah sudah paham? Nah, teman-teman, apabila ada yang ditanyakan atau kurang dipahami, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.